Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-35. Saudara, di pasal yang ke-35 ini ada sebuah pelajaran yang diberikan Allah kepada orang-orang Yehuda, khususnya Kerajaan Selatan, tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Tuhan sampai harus memunculkan satu nama untuk membandingkan kesetiaan satu nama ini, orang ini, dengan ketidaksetiaan bangsa Israel atau umat pilihannya. Nah, nama orang itu adalah Rehab. Rehab ini kalau kita mundur sejenak ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-10, kita kan tahu. Ini orang dulunya sebenarnya bersama dengan Yehu, ya, cucu Nimsi itu, memerangi Ahab, Raja Ahab. Lalu dia menyingkir ke wilayah Yerusalem pada waktu itu, bekerja sebagai petani anggur. Tetapi oleh Yehu diperintahkan, kamu jangan mabuk anggur. Dan saat itu juga Rehab ini sekalipun sebagai petani anggur, tapi tidak pernah mabuk oleh anggur. Ini diambil Tuhan sebagai sebuah perumpamaan, perbandingan. Bagaimana orang yang diperintahkan seorang raja taat untuk tidak minum anggur dan mabuk. Dibandingkan dengan orang Israel, orang Yehuda yang tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Yang taat dipermuliakan. Yang tidak taat dihukum. Nah, kisah selanjutnya seperti apa? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Supaya Tuhan membukakan rahasia kerajaan Allah ini. Lewat firman-Nya yang kita pelajari. Oh Yesus, Tuhan kami, Allah yang setia, Allah yang mulia. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu.
membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau menyenangkan Tuhan. Allah yang Engkau kami tertuju, Allah yang mulia, kepada-Mu Raja ya damai, Tuhan. gunung batu, Ya Rabbi, ya kota benteng, Rabbi, menara perlindungan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Pujian kami tujukan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau layak disembah. Engkau Raja di atas segala Raja. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus urapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dan dengan iman yang teguh, kami lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yeremia pasal yang ke-35 saudara. Di Alkitab Perjanjian Lama kita, halaman sekitar 249. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Mari kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ketaatan orang Rehab sebagai teladan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke salah satu kamar. Lalu berilah mereka minum anggur. Aku pun menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Zabasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, seluruh kaum Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar di sebelah kamar para pemuka, di atas kamar Maaseh bin Yasalum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab, leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami demikian. Janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur selamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu tinggal di kemah-kemah selama hidupmu. Supaya kamu hidup lama di atas tanah, tempat kamu tinggal sebagai pendatang. Kami menaati perkataan Yonadab bin Rehab, leluhur kami, dalam segala yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami tinggal di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab leluhur kami. Tapi ketika Nebukadnezar Raja Babel maju menyerang negeri ini, kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara-tentara Kasdim dan tentara-tentara Aram itu, demikianlah kami tinggal di Yerusalem. Nah, sepenggal kisah ini saudara, dipakai Tuhan untuk diceritakan kepada bangsa Israel, khususnya kaum Yehuda, tentang bagaimana ketaatan kaum Rehab atas perintah leluhurnya. Supaya apa? Supaya tidak minum anggur, menanam atau berkebun anggur, walaupun pada saat itu banyak orang sedang berkebun anggur. Karena apa? Karena mahal sekali dan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan orang-orang itu. Lalu yang ketiga, tidak boleh menetap di satu tempat. Tidak boleh mendirikan rumah. Apalagi menabur benih. Dan saudara tahu, memang seakan-akan ini aneh sekali. Seolah-olah ini menyimpang dari kebudayaan pada waktu itu. Bagaimana mungkin orang tidak boleh menabur benih? Bukankah orang menabur dulu baru memanen? Bagaimana mereka bisa menikmati berkat panenan kalau mereka tidak menabur? Sehingga nanti akhirnya bukan mereka hidup sengsara, meminta-minta, lalu bisa mencuri. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Rehab ini saudara? Sungguh-sungguh meneladani, sungguh-sungguh mentaati, sungguh-sungguh mengikuti aturan dari leluhur mereka. Dalam hal ini, ketaatan melakukan perintah leluhurnya itu betul-betul dipegang erat oleh kaum Rehab.
Lalu karena ada invasi orang Babel, Nebukadnezar, sama orang Aram itu, menyerang beberapa bangsa termasuk ke Israel, ke kota Yerusalem. Maka orang-orang Rehab ini harus pergi dari daerahnya dan mereka mendirikan kemah mengungsi ke wilayah Yerusalem. Dari situlah Tuhan memanggil kaum Rehab ini. Kepada Yeremia disuruh menempatkan di bait suci. Dibikin sebuah kamar, ruangan untuk mereka kumpul. Mungkin ada beberapa orang ya, bapak, ibu, orang tua, anak-anak itu suruh kumpul di situ. Lalu dengan sengaja Yeremia itu menyodorkan piala atau gelas penuh dengan anggur. Lalu Yeremia berkata, mari minum anggur saudaraku. Silahkan minum, silahkan melakukan. Nah, apa yang terjadi saudara? Kaum Rehab menceritakan asal usulnya dan larangan-larangan minum anggur. Lambang ketaatan mereka kepada leluhurnya. Sebaliknya, dalam kisah ini, Yehuda, Yerusalem, anak-anak perjanjian tidak mau taat kepada Tuhan. Mari kita lihat pembacaan berikutnya, ayat 12 saudara. Seterusnya, mari kita lihat, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, setelah penolakan orang Rehab untuk minum anggur itu karena ketaatannya, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu menerima hajaran dengan mendengarkan perkataan-perkataanku? Demikianlah firman Tuhan. Memang perintah Yonadab bin Rehab ini masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah leluhur mereka. Aku sendiri berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku terus-menerus mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, untuk mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti ilah-ilah lain dengan beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap tinggal di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mengarahkan telingamu dan tidak mau mendengarkan aku. Sesungguhnya keturunan Yonadab bin Rehab menepati perintah yang diperintahkan bapa leluhurnya kepada mereka. Tapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan atas Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak menjawab. Berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, leluhurmu, berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Wow, luar biasa. Saudara. Ada sebuah pemandangan paradok yang luar biasa. Kaum Rehab taat setia kepada leluhurnya, dan Allah membawa itu untuk mencelikkan mata orang Yehuda. Karena orang Yehuda tidak taat kepada Tuhan. Allah yang memilih mereka. Allah yang menetapkan mereka menjadi bangsa pilihan. Allah berjanji kepada nenek moyang mereka dari Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Allah akan menjadi Tuhannya, pembelanya, yang memberkati, memperluas wilayah, menyediakan apa yang mereka perlukan. Tetapi Israel membelakangi Tuhan, tidak taat, tidak setia. Sampai-sampai Tuhan bilang begini, aku mengutus para nabiku. Aku mengutus para utusan-utusanku untuk memperingatkan kamu supaya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Supaya kamu tidak melakukan dosa pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hatiku, kata Tuhan. Tapi engkau tidak pernah merespon
respon dengan baik. Perkataan-perkataan nabiku engkau lalaikan. Panggilan-panggilanku engkau abaikan. Oleh sebab itu, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Ironis dan tragis, saudara. Ironisnya apa? Bangsa pilihan memberontak kepada Allahnya. Sementara orang Rehab taat setia kepada leluhurnya. Dalam hal ketaatan inilah Allah membawa contoh ini. Membawa sebuah nubuatan ini. Karena Israel atau Yehuda, Yerusalem akan dihukum Tuhan. Itu ironis sekali. Tragisnya apa, saudara? Mau tidak mau, Tuhan harus merancangkan hukuman buat mereka. Karena nanti, setelah nubuatan dinyatakan, setelah contoh teladan ini diungkapkan, Nebukadnezar bersama dengan tentara Babel mengepung Yerusalem, memporak-porandakan bait suci. Orang-orang sana banyak yang dibunuh oleh Nebukadnezar. Bait suci diruntuhkan, tembok Yerusalem dirubuhkan. Semua kota luluh lantak, nggak ada yang tersisa. Lalu yang potensial ditawan ke Babel. Ini sangat menyedihkan. Israel baru sadar ketika apa? Ketika hukuman sudah dijatuhkan. Namun berbanding balik dengan bangsa pilihan ini, kaum Rehab dinubuatkan mereka tidak akan putus-putusnya melayani Tuhan. Coba bandingkan. Kaum Rehab ini, keturunan Yonadab ini, tidak akan terputus-putusnya menjadi pelayan Tuhan. Sebuah kedudukan yang prestisius. Sebuah kedudukan yang tidak mudah. Karena kalau melayani Tuhan artinya kan berkenan kepada Tuhan. Artinya Allah menyukai orang-orang ini. Di satu sisi ketaatan akan membawa berkat. Di sisi lain ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman. Pelajaran yang dapat kita petik dari ini, saudara. Mari, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ciri-ciri orang dapat dipercaya itu adalah taat, setia, dengar-dengaran kepada pemimpin. Mau melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Menang terhadap ujian. Ujian-ujian yang diperhadapkan itu mampu dilewati. Seperti kaum Rehab tadi. Ditaruh di sebuah ruangan, nggak ada yang tahu loh. Hanya Yeremia yang ada di situ. Tentunya mata Tuhan melihat. Tetapi di ruangan itu hanya ada kaum Rehab bersama dengan Yeremia disuruh minum. Artinya begini, di sebuah ruangan nggak ada yang tahu. Sudahlah, yang tahu cuman aku, hei Rehab. Minum saja. Toh aku yang menawarkan itu kepadamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, minum saja. Selalu lihat, ketaatan Rehab inilah yang menandakan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Menang terhadap ujian. Perintah-perintah Yeremia untuk minum anggur itu ditolak mentah-mentah. Jangankan minum anggur, katanya. Kami menabur benih saja nggak boleh. Kami mendirikan rumah saja nggak boleh. Maka kami tinggal di tenda-tenda. Ini atas keputusan leluhur kami. Dan kami mentaatinya sampai sekarang ini. Wow. Harusnya orang Yehuda malu. Diperhadapkan kepada kesetiaan kaum Rehab ini. Harusnya mereka sadar. Tapi sayang, mereka tidak sadar-sadar juga. Makanya kesabaran Allah sudah sampai kepada batas yang tidak bisa diperpanjang lagi. Yehuda, Yerusalem menuai apa yang mereka tabur. Memberontak kepada Allah, menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sangat bersedih hati, membuat Tuhan itu marah luar biasa, maka hukuman itu harus mereka terima. Dan saudara tahu, hukumannya nggak main-main, saudara. Hampir-hampir jati diri orang Israel hilang. Gara-gara apa? Yehuda memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatannya. Hasilnya apa? Hukuman Tuhan. Sebaliknya, orang yang taat, setia, menang terhadap ujian, diuji dari segala macam sudut sekalipun, dia tetap kekeh, tetap teguh berdiri.
melakukan perintah Tuhan. Seperti kaum Rehab taat kepada aturan leluhurnya, demikianlah kita taat kepada perintah Tuhan. Maka kalau kaum Rehab mendapatkan kemuliaan, diizinkan Tuhan melayani sepanjang hidup mereka, Tuhan juga akan mengizinkan kita, menempatkan kita di tempat yang mulia. Sebagai apa? Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai orang-orang terhormat yang dijagai Tuhan, disertai Tuhan. Karena ketaatan, kesetiaan, dan menang atas ujian itu. Wow, luar biasa. Kedunguan orang Israel ditampar oleh ketaatan orang Rehab. Tuhan sengaja untuk mempertemukan dua karakter ini, dua sifat ini. Supaya mereka tahu, aku membela, aku memberkati, aku menyertai, aku memulihkan, aku mendudukkan orang-orang yang tak setia kepadaku. Seperti kaum Rehab setia kepada leluhurnya. Tapi aku menghukum, aku menghajar, aku mengizinkan musuh menjarah mereka kepada orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak mengerti akan tangan kanan Allah yang selalu menyertai mereka. Orang yang melupakan berkat-berkat Allah. Orang yang melupakan kasih Tuhan. Akibatnya apa? Hukuman menimpa mereka. Dalam hal ini kita bisa melihat kasih dan keadilan Allah berjalan berdampingan. Apa maksudnya? Kasihnya Allah itu membuka pintu-pintu lebar-lebar untuk orang yang mau datang kepadanya. Taat kepadanya. Kasihnya dilimpahkan. Seperti kasih Allah kepada kaum Rehab. Tetapi keadilannya ditegakkan. Kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Yaitu bangsa pilihan. Tuhan tidak segan-segan menghukum mereka. Kalau mereka tidak taat dan setia. Oleh sebab itu mari. Kalau posisi kita seperti orang-orang Rehab. Pertahankan. Saudara. Pertahankan. Kesetiaanmu. Kasihmu kepada Tuhan. Ketaatanmu kepada perintah Allah. Hidup di dalam anugerah Allah. Dan tidak melenceng dari hukum-hukum Allah. Pertahankan. Seperti orang Rehab mempertahankan perintah leluhurnya. Untuk dilakukan. Pertahankan itu. Tetapi kalau posisimu sebagai orang Yehuda. Yang sudah mulai melenceng dari Tuhan. Tuhan teguh lewat Roh Kudus. Kita sudah jauh melenceng dari kehendak Tuhan. Kembali. Sebelum hukuman dijatuhkan, kembalilah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan murka Allah. Seperti Yehuda dimurkai Tuhan. Dihabisi oleh bangsa Babel. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Oleh sebab itu, mari rendahkan hatimu. Datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Dan itulah Yeremia pasal yang ke-35. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Diperhadapkan dengan dua sifat dan karakter. Orang yang taat dan setia seperti kaum Rehab. Berhadapan-hadapan dengan karakter dan kepribadian orang Israel yang melupakan Tuhan. Padahal mereka adalah anak perjanjian. Ketaatan Rehab menghasilkan kemuliaan. Karena keturunannya tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Tidak terputus untuk melayani Tuhan. Sementara ketidaktaatan Yehuda. Pemberontakan Yerusalem kepada Tuhan. Mengakibatkan kehancuran mereka. Mereka ditawan ke Babel selama 70 tahun. Baru dipulihkan setelah genap 70 tahun. Hari ini kami belajar. Agar kami tidak dihukum Tuhan. Tidak dicambuk Tuhan. Tidak dibuang. Kami tidak dilempar Tuhan dari ranah anak perjanjian ini. Kami mau taat setia kepada hukum-hukum-Mu. Melakukan apa yang jadi perintah-perintah-Mu. Seperti kaum Rehab taat kepada leluhurnya. Demikianlah kami taat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau posisi kami hari ini seperti kaum Yehuda. Ampuni kami. Supaya kami berbalik dari jalan-jalan jahat. Mencari wajah Tuhan. Mereka hati. Dan diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Namun kalau kami posisi seperti Rehab. Biar kami mempertahankan ketaatan kami. Mempertahankan loyalitas kami kepada Tuhan. Dengan tidak menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk teladan luar biasa dari kaum Rehab ini. Berkati kami semuanya. Berkati pribadi-pribadi.
keluarga kami, bisnis kami, pelayanan kami, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.